Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi sama Miss Riri. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Dan bagi teman yang sedang sakit, kita doakan bersama-sama semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti PJJ lagi. Oke, sekarang kita udah masuk subtema 4 ya, Nak. Tema 5, pembelajaran 3. Kita lihat bareng-bareng. Nah, oke, pengalamanku subtema 4. Nah, masuk ke pembelajaran 3. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita doa bersama dulu ya. Oke, Bu Miss Pimpin, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu sarapan, oke? Ya, bangun tidur, mandi, sarapan, baru dimulai dengan PJJ-nya ya. Nah, kalian jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak ya. Gitu, agar kita semua terlindungi dari segala macam penyakit yang sekarang sedang ada di mana-mana ya, Nak. Gitu. Semoga kita semuanya terlindungi dari itu. Amin ya robbal alamin. Kita mulai pembelajarannya. Siap? Oke. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Kita lihat teksnya, terus kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Benny bersama keluarga pernah berwisata. Berwisata mengunjungi Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana banyak terdapat komodo. Komodo pemakan daging, seperti daging kambing atau daging unggas. Jadi komodo itu termasuk hewan yang berbahaya. Nah, artinya jika kamu mengunjungi ke sana, di Pulau Komodo tersebut, kamu tidak boleh berjalan sendiri atau bersama keluargamu saja. Jadi harus ada guide atau pemandu yang akan membantu kamu untuk mengetahui daerah mana saja yang boleh kalian lewati atau bagaimana dan apa yang akan harus kalian lakukan jika bertemu dengan komodo. Jadi, komodo itu tidak bisa berada atau dalam suasana yang berisik, nah seperti itu. Jadi kalau ada komodo kita tidak boleh berisik seperti itu dan tidak boleh mendekati secara tiba-tiba, karena jika kita mendekati secara tiba-tiba komodonya kaget dan bisa menyerang kita juga gitu. Walaupun komodo berbadan besar, dia termasuk pelari yang ulung, maksudnya dia itu larinya cepat sekali. Jadi kalau misalnya kalian dikejar gitu, jangan sampai ya, Nah. Tuh bisa juga dia mengejar kalian dan menangkap. Nah, jadi makanya diperlukan guide atau pemandu jika kalian ingin mengunjungi atau melihat komodo di Pulau Komodo ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar di atas nih. Ada dua gambar. Yang satu gambar apa ya? Jika kita baru masuk ke Pulau Komodo, nanti ada tulisannya seperti ini, Nak. Jadi kita sudah memasuki daerah atau kepulauan dari Pulau Komodo. Dan artinya kita harus menaati peraturan yang ada di situ. Ya, gitu. Nah, yang gambar kedua di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, sebelum kalian jawab apa gambar itu, kita lihat. Nah, di sini ada perintahnya, buatlah pertanyaan dari gambar di atas. Kalian pilih dari gambar dua ini mau yang mana kalian jadikan pertanyaan. Nah, ini contoh saja dari Bu Guru ya. Yang pertama, pertanyaannya apa makanan komodo? Nah, di sini kalian bisa lihat sama dari teks sebelumnya kalian tahu. Nah, di sini jawabannya
makanan komodo adalah kambing atau unggas ya, seperti itu. Jadi ada yang makanannya disediakan oleh guide-nya gitu, bisa juga mereka berburu sendiri nak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bernyanyi bareng-bareng ya. Lagunya Desaku judulnya. Kita nyanyi. Nah, dari lagu yang tadi kita dengarkan, Desaku, ada beberapa kata yang kita cari maknanya bareng-bareng ya. Di sini nomor 1 ada desa, 2 pujaan, 3 handai, 4 taulan, 5 permai. Ada yang sudah tahu belum artinya apa? Ya, kita cari jawabannya bareng-bareng ya. Oke, yang nomor 1 adalah wilayah yang dihuni sejumlah keluarga. Gitu. Jadi desa itu dari beberapa keluarga ya. Bisa disebut desa kalau ada
banyak penghuninya, pujaan, sesuatu atau orang yang dipuja. Gitu. Yang ketiga, handai itu kawan, taulan itu teman. Jadi handai taulan itu sama artinya sebenarnya sih. Handai taulan itu artinya kawan atau teman ya. Permai itu artinya indah. Nah, ini dari tadi yang kita lihat ya, dari lirik lagu dari lagu yang tadi ya, Desaku. Oke, kita lanjut. Sini Bu Guru punya soal. Nah, kita baca bareng-bareng dulu ya soalnya. Panjang badan komodo 146 cm. Panjang ekor komodo 152 cm. Berapa meter panjang badan dan ekor komodo tersebut? Nah, kita dilihat di sini ya, jangan lupa. Yang pertama itu panjang badan komodo yang pertama 146 cm. Dan panjang ekor komodonya 152 cm. Jadi, badannya sama ekornya di sini panjangnya berbeda, nah, gitu. Yang ditanya, berapa meter panjang badan dan ekor komodo? Jadi, dijumlahkan ya. Nah, di sini pertanyaannya berapa meter? Sedangkan yang tadi yang sudah kalian lihat soalnya itu sentimeter. Berarti diubah ya nah satuannya, jangan lupa. Itu yang paling penting. Nah, kita lihat di sini. 146 cm ditambah 152 cm, isinya berapa meter? Oke, kita jumlahkan dulu ya. 146 cm ditambah 152 cm sama dengan 298 cm. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ya. 298 cm diubah satuannya ke meter. Nah, jangan lupa ya. Jangan hanya berhenti di sini. Kalau berhenti di sini kamu salah. Jawabannya memang 296. Tapi yang ditanyakan di sini meter ya, bukan sentimeter. Jadi harus kalian ubah menjadi meter satuannya. Nah, di sini 298 cm dibagi 100 ya. Gitu. Kalau dari sentimeter ke meter dibagi 100 ya, nah. Hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Nah, hasilnya 2,98 meter. Jadi panjang ekor kedua komodo adalah 2,98 meter ya. Gitu. Jadi kalian tidak boleh lupa, jangan hanya berhenti di sini. Nah, kalian harus ubah menjadi ke meter dulu, setelahnya diubah ke meter ya. Jangan hanya berhenti sampai sentimeter di sini. Seperti itu. Jadi, soal seperti ini kalian harus teliti sekali membacanya pelan-pelan ya. Kalian lihat satuannya apa, pertanyaannya di terakhir satuannya apa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Komodo jantan panjangnya 314 cm. Komodo betina panjangnya 298 cm. Berapa sentimeter panjang kedua komodo? Nah, jadi di sini diapain nih, Nak? Iya, dijumlahkan antara panjang komodo jantan dan komodo betina. Kita lihat satuannya apa di sini? Sentimeter, sentimeter. Pertanyaannya satuannya apa? Sentimeter juga. Jadi tidak perlu diubah ya. Nah, oke, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, 314 cm ditambah 298 cm, hasilnya berapa? Yuk, kita jumlahkan. Hasilnya
612 cm di sini. Dan ini tidak perlu diubah lagi karena di sini pertanyaannya tetap sentimeter ya. Gitu. Oke, kita simpulkan. Jadi panjang kedua komodo adalah 612 cm. Nah, paham? Kita lanjut ya, nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Anak komodo panjang badannya 63 cm. Ekornya 56 cm. Berapa meterkah panjang badan dan ekor anak komodo? Nah, kita lihat di sini. Pertanyaannya 63 cm badannya. Ekornya 56 cm. Yang ditanya apa, Nak? Berapa satuannya apa yang ditanya? Nah, di sini berapa meterkah panjang badan dan ekor komodo? Berarti diapain? Pintar di jumlah. Oke, kita kerjakan bareng-bareng lagi ya. Jawab. 63 cm ditambah 56 cm, hasilnya berapa? Belum. Ayo kita lihat. Kita centimeter dulu ya. Jadi belum diubah ke meter dulu. Kita jumlahkan dulu yang tadi. Jumlahkannya jadi 63 ditambah 56 sama dengan 119 cm. Nah, di sini yang centimeter kalian ubah menjadi meter. Ayo. Nah, 119 cm diubah menjadi meter satuannya. Ayo, berapa? 119 cm dibagi 100 sama dengan hasilnya? Iya, pinter. 1,19 meter. Ini hasilnya. Hasil akhirnya ya, Nak. Oke, jadi nah di sini jadi panjang badan dan ekor anak komodo adalah 119 meter. 1,19 meter. Kok 100, Bu Guru salah ngomongnya. Panjang banget dong kalau 100 meter. Ya, jadi panjang badan dan ekor anak komodo adalah 1,19 meter gitu. 1,19 meter tuh maksudnya 1 meter 19 cm gitu. Tapi ini pakai koma ya, Nak. Jadi panjangnya hanya 1 meter 19. Oke? Kita lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 kita baca bareng-bareng lagi ya. Anak komodo jantan panjangnya 65 cm. Anak komodo betina panjangnya 60 cm. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Nah, jadi sekarang soalnya nggak beda jauh nih sama yang sebelumnya ya. Pertanyaannya pertama centimeter dulu, centimeter baru diubah menjadi meter. Dan kalian di sini harus lihat, harus diteliti lagi pertanyaannya. Berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Jadi diubah ya, Nak. Nah, biar kalian nggak banyak salah ketika mengerjakan soal cerita seperti ini, soalnya dibaca berulang kali, oke? Jadi kalian begitu mengerjakannya tidak bingung, kalian tahu, oh ini sebenarnya soalnya ditambah atau dijumlah dan diubah menjadi meter gitu ya. Walaupun sebenarnya sepele, tapi kalau misalnya tidak diubah satuannya, hasil akhirnya tetap salah, Nak. Seperti itu ya. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. 65 cm ditambah 60 cm, hasilnya berapa meter? Nah, kita lihat. 65 ditambah 60, 125 cm. Tapi di sini belum diubah nih, masih centimeter. Nah, kemarin kalian mengerjakan latihannya, ada yang cuma sampai sini aja, Nak. Gitu, mengerjakannya. Gitu. Jadi hanya 125 cm. Jawabannya salah. Nah, walaupun sebenarnya penjumlahan ini benar.
65 ditambah 60 ya memang 125 cm, Bu Guru. Iya, memang penjumlahannya benar. Tapi hasil akhir dari pertanyaan nomor 4 ini kalian salah. Karena di sini pertanyaannya berapa meterkah panjang kedua anak komodo? Gitu ya. Oke, kita lanjut, ini belum selesai. 125 cm diubah menjadi meter satuannya. Nah, dibagi 100. Hasilnya 1 meter 25. Jadi 1,25 meter ya. Jadi panjang kedua anak komodo adalah 1,25 meter ya. Itu jadi kalian kalau mengerjakan soal cerita ini memang harus lebih teliti, mengulang-ulang, membaca soalnya. Jadi kalian tidak salah ketika mengerjakan ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah berhitung kita ayo mencoba. Di sini kita lihat langkah-langkah apa sih ini Bu Guru? Kita mau bikin apa nih? Nah, di sini ada bahan-bahannya dulu nih. Kalau lihat bahan-bahannya sebenarnya kita mau bikin apa sih? Nah, benar sekali. Kita mau bikin hiasan menggunakan bahan dasarnya itu kain flanel. Apa sih itu kain flanel? Kain flanel itu kain berwarna-warni yang kalian bisa bentuk, tapi bentuknya itu bisa kalian jahit. Jadi yang kalian butuhkan apa? Sini kain flanelnya, ada kain flanelnya warna-warni nih. Terus ada benang, ada jarum, ada gunting, ada pulpen, dan ada stabilo. Bisa juga menggunakan penggaris ya. Gitu. Nah, kalau untuk menggunakan gunting dan jarumnya, kalian hati-hati ya supaya tidak melukai tangan kalian. Oke? Gitu. Kalau kalian memang belum bisa mengguntingnya, kalian bisa minta tolong ayah atau ibu. Oke? Nah, di sini kita baca bareng-bareng nih langkah-langkahnya. Gitu. Langkah-langkah untuk membuat hasil karya dari kain flanel. Yang pertama, sediakan pola hewan dengan kertas karton. Nah, kalian di sini sebelum kalian mulai, kalian harus membuat polanya dulu. Nah, kamu mau bikin apa nih? Gitu. Kalau mau bikin hewan, berarti kalian bikin polanya dulu di kertas, digunting, baru nanti ditempel di kain flanel, kalian gunting lagi kain flanel sesuai pola yang ditempel di kain flanelnya gitu. Nah, buat pola pada kain flanel, bentuklah seperti hewan yang kalian mau. Gunting kain flanel sesuai polanya dan tempelkan yang sudah digunting hingga membentuk hewan. Gitu. Jadi kalau membuat seperti ini memang tidak bisa satu warna aja. Mungkin kalau misalnya ada warna lain, mungkin seperti kalian bikin sesuatu yang berwarna-warni itu kan bagus ya, terlihatnya hasilnya bagus. Kita lihat nih hasilnya ada apa aja. Nah, hasil karyanya dari kain flanel ini bisa jadi dompet. Nah, yang kedua, nah di sini bisa jadi tempat pensil, tempat kalian menaruh handphone ayah atau handphone mama gitu, atau kalian mungkin mau taruh jadi dompet kalian, itu juga bisa. Nah, di sini ada motif-motif hewan juga bisa. Tuh, yang terakhir adalah boneka jari gitu. Jadi, ada beberapa contoh. Ini hanya contoh ya. Beberapa contoh yang kalian bisa buat menggunakan kain flanel gitu. Jadi nanti tugasnya kalian membuat satu atau dua hasil karya dari kain flanel ya nak. Gitu, kalian bisa minta tolong bantuin ayah, ibu, kakak, atau adik gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum kita sudahi, kita flashback dulu yuk. Tadi pembelajaran apa aja yang sudah kita pelajari bareng-bareng? Yang pertama tadi tentang apa? Iya, tentang komodo, habitatnya, tempat tinggalnya,
terus makanannya apa aja, ya gitu. Kalau kalian mau lebih tahu lagi, kalian bisa cari tahu di Google atau tanya sama ayahnya gitu. Jadi komodo itu apa sih? Terus kok dia bisa sebesar itu? Atau dia bagaimana makannya, bagaimana berburunya? Kalian bisa cari tahu lagi ya. Gitu. Selanjutnya tadi belajar tentang apa? Iya, menyanyi lagu Desaku. Terus apa lagi? Nah, tadi dari lagu Desaku itu kalian mempelajari beberapa kosakata yang kalian belum tahu gitu. Tadi ada handai, taulan, desa, pujaan, seperti itu. Terus selanjutnya, ya kita mempelajari, kita mengerjakan soal matematika secara bersama ya. Jadi Bu Guru terangkan tadi bagaimana caranya menghitung akhir satuannya seperti apa gitu. Jadi kalau soal matematika cerita ini kalian memang harus lebih teliti membaca soalnya nak gitu. Siapa tahu misalnya soalnya sentimeter tapi yang ditanya meter gitu. Jadi kalian pastikan satuan akhirnya itu apa. Jadi kalian tidak salah lagi padahal kalian sudah capek-capek ngerjain tapi karena tidak teliti di akhir hasilnya tetap salah gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir tadi tentang apa? Iya, membuat karya dari kain flanel. Jadi Bu Guru nanti pengen kalian membuat karya dari kain flanel ya. Nah, nanti dikumpulkannya kalian fotonya dengan kalian juga. Jadi hasil karyanya kalian foto bersama kalian juga. Gitu ya. Jadi Bu Guru tahu, oh ini punyanya atau yang ini yang buat Kenzi, ini yang buat Salwa, oh ini yang buat Fatih gitu. Jadi Bu Guru lihat mukanya kalian juga di foto itu bersama hasil karyanya. Oke? Hasil karyanya ditunggu di hari saat dikumpul sampai hari Minggu terakhir ya, Nak. Semangat! Kalian bisa mengerjakan hasil karyanya bersama ayah, ibu, sama adik juga, sama kakak gitu ya. Oke? Jangan lupa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, dan jaga jarak ya. Cuci tangan ketika habis dari luar rumah, oke? Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.